Malam itu, 22 Mei 2025, udara Aceh terasa tegang. Kota yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung bagi sebuah operasi besar yang akan menentukan nasib banyak orang. Lampu jalanan temaram, suara kendaraan jarang terdengar, dan hanya angin malam yang menemani langkah para petugas yang bersiaga. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersiaga, memburu jaringan besar yang menghubungkan ladang-ladang tersembunyi Aceh ke pasar gelap Sumatera Utara. Malam itu, mereka bukan hanya sekadar polisi, tapi juga penjaga harapan bagi masyarakat yang ingin terbebas dari jerat narkoba. Informasi intelijen menunjuk pada pengiriman besar malam itu. Sebuah pesan rahasia yang diterima beberapa jam sebelumnya menjadi kunci, memecahkan teka-teki pergerakan sindikat yang selama ini licin menghindar dari kejaran hukum. Target sebuah Avanza Veloz putih, dikemudikan Yusni Hidayat alias Musra dan Muhammad Ramadan. Mobil itu melaju pelan, seolah tak membawa beban, padahal di dalamnya tersimpan rahasia besar yang bisa mengguncang dua provinsi. Mereka tak sadar, setiap gerak mereka diawasi. Kamera tersembunyi dan mata-mata di lapangan terus memantau, memastikan tak ada celah bagi para pelaku untuk meloloskan diri. Tim Bareskrim menjaga jarak, membiarkan target merasa aman. Setiap detik, mereka menahan napas, menunggu saat yang tepat untuk bertindak, tanpa menimbulkan kecurigaan. Misi ikuti mobil itu sampai ke tujuan akhir, bongkar jaringan, temukan sumber barang haram. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena satu langkah keliru bisa menghancurkan segalanya. Setiap kilometer adalah langkah menuju jawaban. Jalanan gelap dan sunyi menjadi saksi bisu perjuangan para petugas yang mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Polisi melaporkan setiap manuver, tahu satu kesalahan bisa membuat target lolos. Koordinasi antar tim berjalan tanpa celah. Setiap instruksi disampaikan dengan kode-kode rahasia. Rute menuju Siantar, jalur favorit para penyelundup, kini sudah dipetakan polisi. Setiap tikungan dan persimpangan telah diantisipasi, tak ada ruang untuk kejutan. Malam itu, perhitungan para pelaku salah besar. Polisi sudah selangkah di depan. Jebakan telah dipasang, dan waktu penangkapan semakin dekat. Ini bukan sekadar pengejaran, tapi operasi terukur berbasis data dan analisis. Setiap keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan sekadar insting. Taruhannya, membongkar salah satu sindikat narkoba terbesar di Indonesia. Malam itu, di bawah langit Aceh yang gelap, sebuah babak baru dalam perang melawan narkoba dimulai, dan semua mata tertuju pada hasil operasi ini. Ketegangan memuncak saat Avanza putih memasuki Bener Meriah. Jalanan yang biasanya sepi di malam hari, kini berubah menjadi arena kejar-kejaran yang menegangkan. Lampu sirine polisi memantul di aspal basah, menambah suasana dramatis di tengah gelapnya malam. Yusni dan Ramadan mulai curiga, mempercepat laju, mencoba menghilangkan ekor. Wajah mereka tegang, tangan menggenggam erat setir, saling melempar pandang penuh kecemasan. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Tim Bareskrim sudah siap, tak membiarkan target lepas. Mereka telah menyiapkan strategi, membagi tim di beberapa titik rawan, memastikan tak ada celah untuk kabur. Kejar-kejaran liar pun terjadi, suara ban memecah malam. Mesin meraung, adrenalin memuncak, setiap detik terasa menegangkan. Jalanan sempit dan tikungan tajam menambah risiko, tapi tak ada yang mau mengalah. Para pelaku panik, menabrak kendaraan lain, menambah kekacauan. Suara benturan keras menggema, serpihan kaca bertebaran di jalan, membuat situasi makin kacau dan berbahaya. Polisi menempel ketat, berusaha menghentikan tanpa korban jiwa. Mereka terus memberi isyarat berhenti, berharap pelaku menyerah tanpa perlawanan. Dalam kekacauan, Avanza sempat menghilang di tikungan tajam. Polisi sempat kehilangan jejak, suasana makin menegangkan, semua bertanya-tanya kemana mobil itu pergi. Tim sempat frustrasi, tapi tak menyerah. Mereka saling menyemangati, menegaskan bahwa misi ini belum selesai. Mereka menyisir jalan kecil, gang dan perkebunan kopi, yakin pelaku tak bisa jauh. Setiap sudut diperiksa, setiap suara mencurigakan jadi perhatian. Petugas mencari jejak ban, ranting patah, tanda-tanda pelarian. Mereka bekerja cepat, berpacu dengan waktu sebelum pelaku benar-benar menghilang. Malam larut, semangat tak surut. Meski lelah, mereka tetap fokus, yakin bahwa keberhasilan tinggal selangkah lagi. Di dalam mobil itu, ada bukti penting yang bisa membuka kotak Pandora jaringan narkoba Aceh. Barang bukti itu menjadi kunci untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Pencarian terus berlanjut, setiap detik sangat berarti. Di tengah gelap dan dinginnya malam, tekad mereka tak goyah,
demi menuntaskan misi dan membawa para pelaku ke pengadilan. Akhirnya, di perkebunan kopi desa Sidodadi, Avanza putih ditemukan terperosok. Pintu terbuka, pelaku kabur ke gelapnya kebun. Polisi mengamankan lokasi, bau ganja menyengat. Ditemukan 7 kg ganja kering di dalam mobil. Tak jauh dari situ, satu karung besar berisi 20 paket ganja, total 27 kg. Para pelaku boleh kabur, tapi jejak kejahatan tertinggal jelas. Penemuan ini jadi titik balik penyelidikan. Mobil dan barang bukti jadi kunci membuka jaringan lebih dalam. Identitas, sidik jari, dan ganja 27 kg jadi tiket menuju sumber utama. Malam penuh ketegangan itu berakhir dengan penemuan besar yang mengarah ke ladang ganja raksasa. Perburuan Yusni dan Ramadan berlanjut. Di tengah hutan Aceh yang lebat, polisi menyisir setiap jengkal tanah, berharap menemukan jejak para pelaku. Operasi ini bukan sekadar pengejaran biasa, setiap langkah penuh risiko, karena jaringan narkoba di wilayah ini dikenal licin dan berbahaya. Para petugas harus ekstra waspada, sebab para pelaku kerap bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan, memanfaatkan medan yang sulit dijangkau. Hampir sebulan kemudian, Yusni akhirnya tertangkap dalam sebuah operasi malam hari. Penangkapan ini menjadi titik terang setelah berminggu-minggu pengejaran tanpa hasil. Yusni tampak lelah dan pasrah saat digiring petugas, menyadari bahwa pelariannya telah berakhir. Di ruang interogasi yang remang, Yusni akhirnya buka suara. Ia mengaku, 27 kg ganja yang dibawanya adalah milik Fauzan alias Podan, seorang bandar besar yang selama ini menjadi buronan utama polisi. Pengakuan Yusni menjadi kunci penting dalam mengungkap rantai distribusi ganja di Aceh. Yusni sendiri hanyalah kurir. Ia hanya menjalankan perintah untuk mengantar ganja ke Siantar kepada seorang mahasiswa yang bahkan tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia tak tahu menahu soal jaringan di atasnya, hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Upah yang diterima Yusni sangat kecil jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Ia hanya mendapat Rp300.000 per kilogram, jumlah yang sangat receh untuk pekerjaan yang bisa mengancam nyawa dan kebebasannya. Uang itu bahkan tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika harus berurusan dengan hukum. Dari hasil penyelidikan, terungkap struktur bisnis narkoba yang rapi dan terorganisir. Bandar besar berada di puncak, mengatur segalanya dari balik layar. Sementara kurir seperti Yusni berada di lapisan paling bawah, menanggung risiko terbesar tanpa perlindungan apapun. Yusni hanyalah pion kecil dalam permainan besar ini. Ia mudah dikorbankan, dan jika tertangkap, tak ada yang peduli pada nasibnya. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit sendirian di balik jeruji besi. Namun, pengakuan Yusni membuka jalan baru bagi polisi. Ia menyebut beberapa nama lain yang terlibat, sehingga daftar buronan pun bertambah panjang. Polisi kini memiliki petunjuk baru untuk menelusuri jaringan yang lebih luas. Di dunia narkoba, harga nyawa dan kebebasan sangat murah. Banyak yang rela mengambil risiko besar demi uang yang tak seberapa, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kini, polisi mengincar aktor intelektual di balik pengiriman ganja ini. Mereka berusaha membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya, agar peredaran narkoba di Aceh bisa benar-benar dihentikan. Jaringan mulai terkuak, tapi perburuan masih jauh dari selesai. Setiap penangkapan membuka babak baru, dan polisi harus terus bergerak, memburu para pelaku yang masih berkeliaran di luar sana. Yusni memberi info penting, lokasi gudang penyimpanan di Blang Puuk, Nagan Raya. Tim Bareskrim bergerak cepat ke gubuk tersembunyi di tengah kebun. Dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya tersimpan ganja siap edar. Penggerebekan menemukan 8 kg ganja kering tambahan. Polisi juga menangkap Khairul Razikin, tukang kemas jaringan ini. Peran Khairul membagi ganja ke paket-paket kecil. Total ganja yang disita kini 35 kg. Penangkapan Khairul memperjelas peta jaringan. Polisi tahu ini baru puncak gunung es. Pertanyaan berikutnya, di mana ladang ganja raksasa ini ditanam? Dengan info dari Yusni dan Khairul, Bareskrim memburu ladang ganja di pegunungan Nagan Raya. Lokasi, Kecamatan Beutong Ateu Banggala, wilayah berbukit dan hutan lebat. Tim gabungan dibentuk, melibatkan Polres Nagan Raya dan Bea Cukai. Operasi dimulai 17 Juni 2025, tim bergerak senyap, menembus hutan dan sungai. Perjalanan berat, tanpa sinyal, hanya mengandalkan ta dan kompas. Setiap langkah penuh risiko,
kemungkinan jebakan atau penjaga bersenjata. 3 hari menyisir bukit mencari tanda aktivitas manusia. Keyakinan tumbuh, mereka semakin dekat dengan target. Di balik bukit berikutnya, jawaban menanti. Hari keempat operasi, 20 Juni 2025, tim gabungan menemukan pemandangan luar biasa. Di lembah tersembunyi, 5 titik ladang ganja terhampar luas. Total luas 25 hektar, salah satu penemuan terbesar di Indonesia. Puluhan ribu batang ganja siap panen cukup memasok pasar gelap berbulan-bulan. Semua ini diduga milik Fauzan alias Podan. Lokasi strategis, jauh dari pemukiman, sulit dideteksi. Pondok-pondok sederhana di sekitar ladang jadi tempat pekerja dan penjaga. Operasi ladang sangat terorganisir, melibatkan banyak peran. Sebagian besar ganja dimusnahkan di lokasi, sisanya jadi barang bukti. Api membakar tumpukan ganja jadi simbol kemenangan aparat. Namun, pemilik utama masih bebas. Perjuangan belum selesai. Pengungkapan ladang 25 hektar memetakan jaringan Fauzan alias Podan. 2 orang ditangkap, Yusni Hidayat alias Musra dan Khairul Razikin, tukang kemas. 2 lainnya masih buron, Muhammad Ramadan dan Fauzan sang otak. Fauzan pemilik 35 kg ganja dan ladang raksasa. Jaringan beroperasi rapi dengan sistem sel terputus. Kurir tak kenal pembeli, seperti Yusni yang hanya tahu titik temu. Pengejaran Fauzan dan Ramadan jadi prioritas utama. Identitas mereka disebar, tim khusus dibentuk. Dengan ladang dimusnahkan, ruang gerak Fauzan makin sempit. Penangkapan Fauzan akan jadi pesan keras bagi bandar lain. Tak ada tempat aman dari hukum. Kasus ladang ganja 25 hektar di Aceh adalah peringatan keras akan bahaya jaringan narkoba. Jika ganja itu beredar, jutaan anak bangsa terancam. Narkoba merusak individu, keluarga, dan tatanan sosial. Keberhasilan Bareskrim dan tim gabungan patut diapresiasi. Namun, perang melawan narkoba butuh dukungan masyarakat. Mulai dari kepedulian lingkungan, melaporkan aktivitas mencurigakan. Pencegahan dan edukasi harus berjalan seiring penindakan. Bangun benteng pertahanan dari dalam diri, terutama generasi muda. Jangan biarkan pengorbanan aparat sia-sia. Mari bersama, nyatakan perang terhadap narkoba demi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan bebas.